Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mengajar mata kuliah inovasi dan strategi belajar mengajar. Pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang cara merawat mesin mobil dengan baik dan benar. Cara merawat mesin yang baik dan benar yaitu ada beberapa cara, yaitu nanti ini dia ada gambar-gambar ini, yaitu ini ada pemeriksaan dan mengganti oli mesin, dua pemeriksaan dan penyetelan karburator, tiga pemeriksaan dan penyetelan celah klep, empat pemeriksaan dan pengukuran atau celah busi jika sudah tidak memungkinkan bisa diganti kembali yang baru. 5. Membersihkan saluran udara. 6. Memeriksa dan penyetelan jarak main bebas kopling. Yang ke-7 pemeriksaan dan penyetelan jarak bebas rem tromol. Yang ke-8 pemeriksaan aki. Yang ke-9 ada pemeriksaan dan menambahkan tekanan angin baru ban. Yaitu ada juga penyetelan roda, pemeriksaan sistem kelistrikan, pemeriksaan dan penyetelan putaran gas tangan, pemeriksaan pergerakan bebas tang kemudi, yaitu ini ada yang ke-15 pemeriksaan saluran bahan bakar, selanjutnya pemeriksaan dan pemeriksaan saringan oli, selanjutnya pemeriksaan air radiator, pemeriksaan dan pengencangan baut mesin, selanjutnya pemeriksaan dan penambahan oli samping pada motor yang yaitu pemeriksaan dan penyetelan switch rem. Dan pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti oli yang baik dan benar. Cara mengganti oli dan baik yang benar yaitu bisa dilakukan sendiri di rumah, yaitu nanti saya akan menjelaskan tata cara bagaimana mengganti oli dengan benar. Nah, buat yang ingin mencoba melakukannya, berikut saya akan sajikan tata caranya, yaitu pertama soal peralatan yang perlu disiapkan. Mulai dari oli mesin dengan spesifikasinya yang sesuai dengan masing-masing mobil. Filter oli apabila ingin juga menggantinya, pada pembuangan oli, kain lap dan tisu, dan kunci-kunci serta dongkrak. Bila sudah tersedia semua, yang harus dilakukan adalah pastikan mobil dalam keadaan hangat. Sebelum memulai penggantian oli, pemilik mobil diimbau untuk memastikan dahulu kondisi mesin, temperatur mesin. Pertama yang harus benar-benar diperhatikan yaitu kondisi mesin harus hangat dan minimal agak dingin. Karena kalau mesin masih kondisi sangat panas akan berbahaya, jelas berbahaya. Ya, kalau setelah selanjutnya bila sudah dipastikan kondisi mesin dingin, maka dongkraklah bagian depan mobil. Pastikan juga meletakkan tumpuan dongkrak sudah dalam kondisi yang benar. Dengan kondisi mobil yang didongkrak bagian depannya, maka akan memudahkan saat menguras tangki oli yang terletak di bagian kolong mesin. Jangan lupa juga untuk membuka kap mesin beserta dengan tutup pengisian oli pada bagian mesin. Berikutnya, letakkan wadah pembuangan oli tepat pada di bawah tangki oli. Pastikan juga di bawah wadah tersebut sudah diberikan koran agar tidak ada oli yang menetes ke lantai. Jadi kebersihan diutamakan ya.
Untuk wadahnya bisa memakai baskom berukuran besar ataupun bekas botol oli yang berukuran besar dan dipotong sisi depannya. Jangan lupa juga taruh alas koran di bawah wadah tadi. Bila wadah pembuangan sudah diletakkan di bawah tangki oli, selanjutnya bukalah baut tangki oli dengan pembuka baut atau kunci pas. Biarkan oli lama tersebut terbuang mengalir hingga benar-benar habis. Oli lama harus dibuang sampai benar-benar habis ya. Jadi jangan sampai tersisa. Selanjutnya yaitu sambil menunggu oli lama habis, kan menunggu lama daripada sibuk nggak ada kegiatan. Bagi kalian yang ingin mengganti filter oli, maka bisa membuka filter oli dengan sebuah kunci khusus. Umumnya filter oli juga akan terletak di bagian kolong mobil. Namun ada beberapa mobil yang letak filter olinya bisa dijangkau dari dalam ruangan mesin. Bila filter oli yang lama sudah dilepas dan oli lama sudah mengalir dengan tangki sudah benar-benar habis, maka kalian bisa kembalikan memasang filter oli baru. Dan jangan lupa juga untuk menutup rapat lagi lubang pembuangan oli. Jadi jangan sampai lupa pas nutup lagi bautnya, baut pembuangannya oli tersebut. Pokoknya harus benar-benar tertutup rapat, pastikan nggak ada lagi yang menetes dari baut itu. Setelah melalui beberapa tadi langkah-langkah cara itu, terakhir yaitu barulah tuangkan oli mesin ke dalam lubang pengisian. Pastikan saat melakukan pengisian tersebut takaran oli sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Hindari mengisi oli dengan takaran berlebihan ataupun kurang. Jadi nggak boleh kelebihan dan nggak boleh kekurangan. Pas mengisi pastikan dahulu mobil itu butuhnya beberapa liter, jadi berapa liter takaran itu loh tangkinya. Nah, pas setelah selesai mengisi, pastikan lagi apakah literan olinya sudah sesuai atau belum, bisa dicek melalui dipstik oli. Bila oli sudah dipastikan terisi sesuai takaran anjurannya, maka tutuplah kembali lubang pengisian oli hingga rapat dan barulah silahkan untuk menyalakan mesin mobil. Saat mobil dinyalakan, baiknya juga diamkan dahulu mobil beberapa saat sebelum mulai dijalankan. Nah, itulah sedikit penjelasan tata cara mengganti oli yang baik, yaitu ya bisa dilakukan di rumah sendiri, di bengkel juga bisa, tapi lebih baik dilakukan sendiri biar kita tahu caranya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, tugas kalian yaitu menyimpulkan materi yang saya sampaikan tadi. Silakan dibentuk kelompok menjadi satu. Saya mewakili kelompok yang telah dibentuk tadi. Saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu mengganti oli mesin mobil ternyata bisa dilakukan di rumah. Ini bisa jadi kabar bagus pada momen-momen social distancing saat wabah virus corona seperti ini. Plan yang telah dibuat. Sekian materi kali ini, saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.